Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dengan segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua yang sampai saat ini alhamdulillah di Jumat malam ba'dal maghrib ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan melanjutkan buku baru yang merupakan syarah atau penjelasan terhadap buku yang telah kita khatamkan di pertemuan yang telah lalu. Dan buku ini berjudul At-Tuhfatus Saniyatu bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyati. Ya, At-Tuhfatus Saniyatu. At-Tuhfah itu artinya syai'un fakhir, sesuatu yang mewah. Ya, suatu karya yang berharga. Saniyah itu sendiri juga sesuatu yang berharga. Jadi artinya ini suatu karya yang sangat berharga. Ya, mahakarya gitu. Makna daripada tuhfah itu sesuatu yang berharga. Ya, mirip dengan kata tufah. Ya, jangan keliru ya. Kalau tufahah itu apel. Kalau tuhfah di sini sesuatu yang berharga atau pemberian yang berharga. As-saniyah itu yang bernilai tinggi. Bisyarhi, dengan penjelasan Al-Muqaddimatil Ajurumiyah, penjelasan terhadap kitab Al-Muqaddimah Ajurumiyah. Ya, buku yang kemarin kita khatamkan itu Muqaddimah Al-Ajurumiyah, matan daripada Nahwu Al-Ajurumiyah. Nah, kalau penulis kitab Al-Ajurumiyah siapa namanya? Ya, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Ya, ada yang membaca As-Sanhaji, ada yang membaca Sinhaji rahimahullah ta'ala. Terkenalnya dengan Imam Ibnu Ajrum atau Imam As-Sinhaji. Nah, adapun buku ini ya, ta'lif itu karya dari Muhammadin Muhyiddini Abdul Hamid. Ya. Jadi nama penulis buku ini adalah Muhammad Muhyiddin. Ya, dikenal dengan Imam Muhyiddin. Gelar beliau itu Muhyiddin. Muhyi artinya yang menghidupkan din agama. Nama beliau Muhammad bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Nah, beliau ini mensyarah beberapa buku nahwu. Nanti misalkan dilanjutkan ini mau melanjutkan lagi buku Mutamimah, itu juga ada syarah beliau, sampai buku Alfiyah Ibnu Malik itu juga ada catatan penjelasan dari beliau juga, Syekh Muhyiddin Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid ini. Nah, kita masuk dalam buku ini. Dari muqaddimahnya ada yang mau baca? Belum persiapan ya? Mungkin kedepannya nanti sebelum sebelum Jumat Maghrib ya, dari rumah persiapan dulu. Kalau mau latihan baca nanti bisa baca dulu biar gantian ya. Diusahakan walaupun satu paragraf kan sedikit-sedikit ini. Satu paragraf latihan baca.
Ya, karena tujuan kita belajar ini kan biar bisa baca kitab tanpa harokah kan itu. Nah, qala al-muallifu rahimahullah taala. Nah, seperti biasa di antara adab dalam membaca karya tulis kita katakan qala al-muallifu, telah berkata penulis atau orang yang berkarya. Kemudian kita doakan rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam halaman 5 ya, langsung di halaman 5 itu muqaddimahnya. Beliau memulai dengan bacaan basmalah, dan telah kita ketahui ini merupakan mencontoh dari Al-Qur'an Al-Karim. Artinya kita juga bertabarruk, mencari keberkahan dengan menggunakan kalimat basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam penulisan surat beliau. Dan ini merupakan kebiasaan para ulama yang mana mereka adalah pewaris para nabi. Setiap memulai penulisan terbiasa dengan menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi. Nah, ini di awal kalimat. Jadi kalau kita belajar nahwan ada mubtada. Nah, ini maka di awal kalimat alhamdu. Jangan kita tiba-tiba baca alhamdi, tiba-tiba baca alhamda. Nah, kita bacanya alhamdu. Nah, kenapa kita alhamdu? Karena ini adalah mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia adalah isim yang di awal kalimat, ya, isim yang di awal kalimat. Kenapa kita bisa mengatakan dia isim? Ya, ada alif lam. Nah, jadi semua yang kita pelajari itu kita praktekkan ini. Bisa kita ambil apa faedah semuanya. Jadi kita baca di situ alhamdulillahi. Kenapa lillahi? Nah, jar majrur. Karena harfu jar li lam masuk ke lafdzul jalalah Allah, maka menjadi lillahi. Ya, penulisannya seperti itu. Jadi kalau lafdzul jalalah Allahu itu ada alifnya, alif kemudian lam ha. Tapi kalau kemasukan harfu jar lam itu alifnya dibuang. Belum dapat kitabnya, Pak? Kitabnya masih ada, Pak? Di samping ini. Nah, jadi penulisan lillahi itu seperti itu, tidak ada alifnya ya. Kalau ada alif atau ada alifnya maka dibacanya Allah. Tapi kalau tidak ada alifnya bacanya lillahi. Alhamdulillahi. Ya. Artinya alhamdu itu maknanya pujian yang sempurna, pujian yang menyeluruh. Seluruh pujian yang sempurna adalah milik Allah. Kemudian beliau melanjutkan wakafa. Ini bentuk fi'il madhi tapi tujuannya untuk mengagungkan Allah, yang artinya dan dialah Allah yang telah mencukupi, yang memberi kecukupan. Alhamdulillahi wakafa. Jadi segala puji bagi Allah dan dialah yang telah memberikan kecukupan, yang telah mencukupi. Ya, makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah telah mencukupi kita semua dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita. Kemudian setelah memuji Allah, ya, maka beliau memberikan salawat dan salam dengan kalimatnya wassalamuhu ala ibadihil ladzi nastafa. Wassalamuhu, dan keselamatan darinya, ya, mananya salawat dan salam bisa disebutkan salah satunya, ya. Dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala ala atas ibadihi, atas hamba-hambanya, alladzina yang mereka, ya, istofa telah dia Allah pilih. Alladzina istofa itu disambung menjadi alladzina istofa. Jadi keselamatan
dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang mereka itu Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya. Ini juga merupakan muqaddimah yang biasa dilakukan para ulama. Jadi setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah, kemudian bersolawat atas Nabi kita. Ini misalkan wassalamu wassalatu wassalamu, itu boleh. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang isi kitab secara ringkas. Hadza syarhun. Ya. Ini adalah syarhun. Syarah itu artinya penjelasan. Nah, ini harusnya kita mudah membaca seperti ini. Hadza syarhun. Seperti dalam Durusul Lugha. Hadza masjidun, hadza baitun, kan itu. Ini hadza syarhun. Ini adalah penjelasan. Setelahnya bacanya apa itu? Sighah isim fa'il. Bacanya wadi, ya. Wadihul ibarati. Ya. Hada syarhun wadihul ibarati. Setelahnya bacanya sama semua itu. Zahirul isyarati yani'us samarati danil kitafi. Ya, artinya ini adalah penjelasan wadihul ibarah. Wadih itu artinya jelas, yang jelas. Yang jelas ibarahnya. Ibarah itu artinya itu pengungkapannya, cara penyampaiannya, kalimat-kalimat yang digunakan. Itu namanya ibarah, ungkapan-ungkapan. Ya, jelas ungkapan-ungkapannya. Zahirul isyarati, yang zahir pengisyaratannya, penunjukannya. Ya, itu zahir, mudah untuk dilihat. Yani usamarati, yang matang buahnya, ya, artinya bisa dinikmati. Yani usamarah, matang buahnya. Yani untuk matang, samar buah. Jadi bisa dinikmati. Enggak setengah matang. Kalau belajar setengah-setengah jadi setengah matang. Makanya kalau belajar dari halaman 1 sampai selesai, ya. Kalau setengah-setengah nanti setengah matang juga. Danil kitafi, dekat tempat memetiknya. Kitaf itu memetik, petikan. Jadi kalau buah itu dekat memetiknya, maka sangat mudah untuk dijangkau. Sangat mudah untuk dijangkau. Katsirul as'ilati wat tamrinati. Banyak soal-soal dan latihan-latihannya. Banyak soal-soal dan latihan-latihannya. Nah, ini isi dari kitab menurut beliau seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan keinginannya. Qasadtu. Nah, ini pakainya tu karena si penulis fi'il madhi, qasada qasadu, terus ini qasadtu. Ya, artinya aku bermaksud. Ya, aku bermaksud, bertujuan. Bihi, dengan kitab ini, syarah ini, az-zulfa. Ya. Zulfa itu kedekatan yang sangat dekat. Kedekatan yang sangat dekat. Jadi aku bermaksud dengan buku ini itu adalah kedekatan yang sangat dekat ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitaisiri fahmil muqaddimatil ajurumiyati. Bitaisiri. Taisir sighah apa? Masdar. Ya. Ala wazni mengikuti wazan apa? Yassara, yuyassiru taisiran. Fa'ala yufailu taf'ilan. Ya, taisiran.
Yasaro dari kata yasaro mudah. Yasaro memudahkan. Nah, maka di sini bitaisiri dengan memudahkan. Dengan memudahkan fahmi pemahaman atau untuk memahami al-muqaddimatil ajrumiyati, kitab Muqaddimah al-Ajrumiyah yang sudah kita khatamkan kemarin. Ala sigharit tolabati, atas kecilnya para penuntut ilmu. Tapi sighar di sini bukan bermakna sighar umur, bukan kecil orangnya, tapi maksudnya itu sighar ilmunya. Artinya masih pemula, mubtadiin. Ya, lil mubtadiin kalau dalam bahasa buku yang lain ini. Jadi beliau berusaha untuk memudahkan di dalam memahami buku Muqaddimah al-Ajrumiyah untuk para pemula. Untuk para pemula. Li'annaha, karena hal itu merupakan al-babu ila tafahumil arabiyyati, merupakan pintu, al-babu pintu, ila menuju kepada tafahumil arabiyyati, memahami bahasa Arab. Ya, tafahum itu juga sighah masdar ala wazni tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tafahum ila tafahumil arabiyyah. Alatihiyya, yang bahasa Arab itu, yang dia bahasa Arab itu lughatu sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Yang bahasa Arab itu adalah lughahnya, apa lughah? Bahasa. Bahasanya sayyid kita, ya, tuan kita, junjungan kita, panutan kita, wa maulana, dan maula kita. Maula itu orang yang kita loyali, yang kita cintai. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan ini doa lanjutannya itu sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam atas beliau dan juga atas alihi, keluarganya, dan juga para sahabatnya, dan juga semoga Allah memberikan keselamatan pada mereka. Walughatul kitabil azizi, dan bahasa Arab ini juga adalah bahasanya Al-Kitabil Aziz, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quranul Karim, Al-Kitabul Aziz. Wa arju, ya. Kita baca terjemahan aja ya. Insyaallah baca terjemahan aja, waktunya habis ini. Insyaallah kita ambil faedahnya. Wa arju, kemudian beliau berdoa, dan aku berharap. Arju ini fi'il mudhari. Nah, jadi kapan beliau memilih fi'il madhi, kapan beliau memilih fi'il mudhari. Kalau tadi qasadtu, aku bermaksud, itu beliau memilih fi'il madhi karena sudah terjadi. Ya, penulisannya sudah jadi. Sedangkan di sini arju, beliau menggunakan fi'il mudhari karena beliau senantiasa berharap. Doa itu sesuatu yang senantiasa ingin apa? Diraih gitu. Maka beliau memilih fi'il mudhari. Itu ada manfaatnya seperti itu, kita pilih-pilih gitu. Wa arju, dan aku senantiasa berharap an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jalla, agar aku berhak mendapatkan ridhonya Allah azza wa jalla dengan kitab ini tadi. Aku berharap agar aku berhak untuk mendapatkan. Astahiqqa itu berhak. Ridhallah, berhak mendapatkan pada ridhonya Allah azza wa jalla. Fahuwa, maka dia itu, ridhonya Allah itu. Jadi domir-domir ini kita juga harus tahu tempat kembalinya ini.
Fahuwa, dan ridho Allah itu adalah khairu ma as'a ilaihi. Khairu di sini artinya dia isim tafdil. Jadi kata khairun artinya kan baik. Tapi sering banget, banyak banget pemakaiannya maknanya itu akhyaru, afdolu, ala wazni af'alu. Jadi perkara yang sangat baik, atau di sini diartikan maka ridha Allah itu adalah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya ma as'a ilaihi, apa yang aku usahakan menuju padanya. Jadi kita namanya manusia, sebaik-baik yang kita tuju, yang kita usahakan adalah meraih ridhonya Allah Azza wa Jal. Ya, bukan ridhonya manusia. Kalau kita cari ridhonya manusia mah jadi riya nanti. Nah, kemudian beliau melanjutkan doanya. Rabbana. Kenapa Robba mansub? Munada. Ya, kita kalau berdoa kan Rabbana, wahai Rob kami, kan manggil kita. Manggil kan munada. Kok mansub munada apa ini? Ya, munada mudhaf, insyaallah. Munada mudhaf, Rabbana kan itu, Robnya kami, kan mudhaf mudhaf ilaih. Maka mansubnya jelas. Rabbana wahai Rob kami, alaika tawakkalna. Alaika ini jar majrurnya didahulukan daripada fiilnya tawakalna. Artinya ya, sesuatu yang seharusnya di belakang ditaruh di depan itu faedahnya adalah lil hasar, pembatasan. Yang harusnya itu tawakalna alaika, kami itu bertawakal kepadamu, tapi diwalik ya, dibalik, diawalkan jadi alaika tawakalna. Itu menunjukkan makna hasar, pembatasan, sehingga terjemahannya hanya kepadamu ya, alaika hanya kepadamu tawakalna, kami bertawakal. Ya, kalau dalam bahasa Arab kami bertawakul, harusnya masdarnya kan tawakul. Tawakal ya, tawakalu tawakulan. Kalau tawakal itu fi'il amr. Tawakalna, kami bertawakul. Apa itu tawakul? Apa makna tawakul? Yang belajar jika di taklim-taklim, tawakal itu menyerahkan seluruh urusan setelah kita berusaha. Ya. Setelah berusaha, udah hasilnya itu serahkan kepada Allah. Makanya di sini antum yang penting hadir. Senantiasa kita nasihatkan mudeng ra mudeng mangkatnya, kan gitu kan. Kita ibaratkan kayak orang jualan. Ya, orang jualan, ini antum misalkan jualan semua, ya. Yang laku siapa? Terserah Allah kan itu. Kan yang menggerakkan hati pembeli kan Allah kan. Ya, yang memberikan hasil kepada kita paham atau tidak itu ya Allah. Kita jangan menyandarkan kecerdasan kita, jangan sombong nanti gitu. Ya, kalau kita mengandalkan kecerdasan kita nanti kita sombong. Kita sandarkan kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha belajar, hasilnya terserah Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Wa ilaika annabna, ini masya Allah. Dan hanya kepadamu kami bertaubat. Anabna itu dari kata anaba yunibu, inabatan, inabah itu artinya taubat plus. Taubat plus. Ya, taubat disertai diikuti dengan amal-amal soleh. Nah, jadi kalimat ini itu masya Allah faedahnya, meskipun kita beramal soleh pasti tetap ada kesalahan. Tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Ya, entah terbesit ada riak sedikit dalam hati kita, sudah belajar, entah nanti pengen pamer, entah pengen apa, ada rasa tafawuk al-akron, tinggi-tinggian sama teman sejawat. Itu penyakit penuntut ilmu tuh gitu. Satu majelis, satu angkatan itu ada penyakit hati pengen tinggi-tinggian, pengen pinter-pinteran gitu. Nah, itu juga merupakan apa? Dosa yang enggak sadar. Makanya di sini juga kita diajar agar banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu kami bertobat. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah semuanya akan kembali berkumpul, yaitu di akhirat.
Kemudian beliau mengulangi lagi meminta ampunan, Rabbana, apa bacanya? Iya, ighfir disambung menjadi Rabbana ighfir. Karena hamzahnya hamzah wasal, fi'il amr, hamzah wasal. Ghafara yaghfiru ighfir. Jadi bacanya Rabbana ighfir li wa li walidayya. Nah, ini tulisannya seperti ini, Pak. Kita biasa baca tulisannya seperti ini. Oh, ternyata wali walidayya kayak gini. Rabb kami, ampunilah aku dan juga untuk kedua orang tuaku. Walil mu'minina, dan juga untuk orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati, orang-orang yang beriman perempuan, yauma yaqumul hisabi, pada hari tegaknya perhitungan, yaitu di akhirat, di padang mahsyar. Jadi kita memohon ampun kepada Allah atas setiap dosa kesalahan yang kita perbuat. Dan namanya istighfar itu senantiasa disyariatkan, bahkan tidak hanya setelah berbuat dosa. Ya, sebenarnya sering disampaikan di khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, istighfar itu tidak hanya setelah berbuat dosa. Setelah beramal soleh itu juga istighfar. Buktinya apa? Antum setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang dibaca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar kan? Ya. Waktu puasa 10 malam terakhir itu apa yang dibaca? Doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya, senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi setelah beramal soleh itu banyak-banyak beristighfar. Karena sebetulnya yang lebih kita harapkan itu bukan hanya sekedar pahala, justru yang paling sangat-sangat kita butuhkan adalah pengampunan dari Allah. Apa gunanya pahala kita banyak, tapi kalau dosa kita tidak diampuni, kan itu. Meskipun pahalanya banyak, kalau dosanya tidak ampuni berarti kan nanti mendapatkan azab di neraka, waliyadzubillah. Kan mending apa? Ya mending tidak punya dosa, pahalanya banyak, kan itu. Ya pengennya pahalanya banyak, tapi kan paling mending tuh dosanya diampuni. Bersih dosa diampuni itu masuk surga itu masya Allah, itu nikmat yang paling luar biasa. Orang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu cita-cita tertinggi itu. Ya, itu cita-citanya orang yang bertauhid, masya Allah. Nah, selesai di situ tertulis kata bahu al-mu'tazzu billahi ta'ala wahdahu. Telah menulisnya, kata bahu itu telah menulisnya, menulis apa kitab ini, al-mu'tazzu billah, seorang yang mengharapkan kejayaan billah dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi, wahdah saja. Jadi mengharapkan kejayaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yakni Muhammadun Muhyiddin Abdul Hamidi. Ya, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Nah, itu ya. Tidak masalah. Ya, namanya apa? Munada, memanggil tuh kita kadang tidak perlu menyebutkan harfun nida, tidak ada masalah. Seperti biasa kita manggil anak kita, le, tidak perlu wahai tole anakku, kelamaan itu. Panggil aja le. Panggil nama langsung dah Muhammad. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya al-muqaddimatu. Nah, ini ada muqaddimah lagi. Al-muqaddimatu jamak mana salim, artinya beberapa muqaddimah, beberapa pendahuluan. Dan ini pendahuluan ini penting untuk difahami dalam setiap cabang ilmu. Nah, ini kita harus tahu metode belajar. Ini diantaranya buku-buku yang seperti ini itu penting didahului dengan pengingat kepada kita metode belajar yang betul tuh kita harus punya mabadi di sini. Dan mabadi itu jamak dari mabda, itu
dasar yang harus kita pahami sebelum masuk kitab. Kita kenali apa dulu? Yang harus kita kenali apanya? Di sini muqaddimat yang harus kita kenali itu biasanya yang pertama itu ismul kitab, nama kitabnya, harusnya gitu. Nama kitabnya. Nah, ini kan kitabnya tentang nahwu. Nah, maka di sini beliau langsung mengatakan muqaddimah itu beberapa muqaddimah yaitu tentang ta'rifun nahwi. Yang pertama tentang ta'rif, definisi, pengertian tentang ilmu nahwu. Apa sih nahwu itu? Nah, kita harus tahu itu. Kita belajar nahwu tapi ternyata nggak tahu nahwu kan ya mengerti. Kemudian yang kedua maudhu'uhu, pembahasannya. Pembahasannya itu tentang apa? Kemudian yang ketiga samaratuhu, buahnya, hasilnya itu apa? Kemudian nisbatuhu, ya, penisbatannya disandarkan kepada apa? Pada apa atau siapa disebutkan. Jadi ilmu itu disandarkan, dinisbatkan kepada apa. Kemudian wadhi'uhu, isim fa'il ini artinya yang meletakkannya itu siapa? Yang meletakkan itu berarti yang ya pencetusnya. Yang pertama kali bikin itu siapa? Kemudian hukmu syari'i fihi, hukum syariat tentangnya. Nah, apa sih hukumnya dalam syariat ini? Apa wajib, sunnah atau apa? Nanti akan dijelaskan. Ini beberapa muqaddimah harus kita ketahui. Yang pertama at-ta'rifu, ta'rif, definisi. Definisi daripada ilmu nahwu. Kalimatu nahwu itu yang di dalam kurung itu kita baca nahwu, kita rofakkan dan tanpa tanwin pun tidak masalah. Namun aslinya itu kedudukannya majrur. Aslinya itu kalimatun nahwin karena mudhaf ilaih. Cuma dia di dalam kurung itu artinya dia hikayah. Dia menukilkan suatu kalimat yang tidak perlu kita ubah akhirannya. Jadi mabni dia tetap. Jadi kalimatun nahwu tutlaqu fil lughatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Ya. Artinya kalimat itu apa? Kata. Ya. Kata nahwu. Nah, tutlaqu. Nah, kata tutlaqu itu dalam bahasa Arab itu sering diterjemahkan digunakan secara umum. Ya. Jadi kalau sesuatu kata kok dimutlakan berarti secara umum, mutlak secara umum. Ya, tutlaqu digunakan secara mutlak, digunakan secara umum. Fil lughatil arabiyyah di dalam bahasa Arab ala iddati ma'anin atas beberapa makna. Ya. Jadi artinya nahwu itu punya beberapa makna. Ya, sebagaimana telah kita sering sebutkan, satu kata dalam bahasa Arab itu kadang punya banyak makna gitu. Nah, demikian pula dengan kata nahwu. Kata nahwu dalam bahasa Arab itu digunakan secara umum pada beberapa makna. Minha diantaranya adalah makna al-jihatu, arah. Jihatu arah. Ya, arah. Takulu. Kamu katakan. Ini contohnya. Mengatakan takulu itu kamu katakan itu contohnya. Takulu itu maksudnya itu kamu orang Arab yang bicara, bukan kita orang Indonesia. Nah, ketika orang Arab mengatakan dhahabtu nahwa fulanin. Nah, artinya dhahabtu apa? Saya pergi nahwa fulanin. Nahwa di sini hanya jihah. Jihah itu apa tadi? Arah, berarti menuju kepada atau ke arah fulan. Gitu. Jadi dhahabtu nahwa fulanin. Aku pergi ke arah fulan.
Nah, itu makna yang pertama. Ai jihaduhu. Maksudnya adalah arahnya. Jihaduhu itu arahnya si fulan. Ai di situ tuh huruf tafsir ya. Jadi hamzah sama ya itu bacanya ai. Hamzah fathah, kemudian ya-nya sukun. Ai itu namanya huruf tafsir. Atau ada yang mengatakan itu maknanya akni. Akni itu yakni, aku maksudkan. Akni itu fi'il mudhari. Aku maksudkan yaitu jihadahu, arahnya. Jadi sering dalam bahasa Arab itu tiba-tiba penulisnya mengatakan ai itu maksudnya tuh akni atau yakni yaitu. Itu satu ya, arah. Kemudian yang kedua, wa minha, dan diantaranya makna daripada nahwu itu adalah asyibhu wal mithlu. Syibh itu apa? Serupa. Misal, semisal. Jadi nahwu itu artinya sesuatu yang serupa dan yang semisal atau seperti gitu. Taqulu, kamu mengatakan Muhammadun nahwu, itu harusnya aliyin. Ini untuk yang cetakan ini tadi sempat saya baca beberapa itu ada kesalahan cetak, kesalahan harokat. Jadi Muhammadun nahwu aliyin. Ai maknanya adalah syibhuhu wa mithluhu. Berarti artinya Muhammad itu mirip dengan Ali atau seperti Ali. Jadi nahwu di sini artinya seperti. Ya sebagaimana kalau kita ngasih contoh ya, nahwu qaulika kan seperti ucapanmu kan, itu dalam mata najrumnya kan seringkali terulang seperti itu. Nahwu contohnya kan itu. Jadi seperti. Itu makna kata nahwu. Kemudian beliau berikutnya mengatakan wa tutlaku kalimatun nahwu fi istilahil ulama'i ala ini. Dan kata nahwu itu digunakan secara umum fi istilahil ulama'i, di dalam istilahnya para ulama. Ala maksudnya atas makna itu. Ala di sini maksudnya atas makna. Nah, istilah para ulama, tentunya di sini ulama ahli bahasa ya. Nahwu menurut istilahnya para ulama ahli bahasa adalah al-ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalika. Kelambatan atau kecepatan? Oh, malah kecepatan. Al ilmu bil qawaidi alati yu'rafu, ini sudah ada harakatnya. Biha ahkamu, sudah ada harakatnya. Awakhiri al kalimati al arabiyati. Kalau disambung berarti al kalimatil arabiyati. Ya, kalau disambung fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalika. Terjemahannya ya, ini sampai sini dulu aja nanti ta'rif daripada nahwu. Jadi nahwu digunakan secara umum oleh atau dalam istilahnya para ulama ahli bahasa adalah al ilmu, adalah suatu ilmu. Nahwu itu adalah suatu ilmu. Bil qawaidi, dengan kaidah-kaidah. Kaidah itu artinya aturan, ketentuan, syarat dan ketentuan, ya, S dan K. Suatu ilmu dengan kaidah-kaidah yang alati, yang yu'rafu biha. Biha di sini kembali ke qawaid tadi. Yang dengan kaidah itu
yu'rafu bisa diketahui ahkamu hukum-hukum awakhiril kalimati akhiran kata. Ini insya Allah antum sudah tahu, cuman ini kita harus tahu definisinya para ulama bagaimana mereka mendefinisikannya itu. Jadi ilmu dengan kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah itu bisa diketahui hukum-hukum akhiran kata bahasa Arab. Al-kalimatil arabiyah, kata-kata bahasa Arab. Fi hali tarkibiha, dalam keadaan susunannya. Apa maksud susunannya di sini? Maksudnya adalah kalimat. Jadi gini, kata itu kan satu kata. Kalau kalimat beberapa kata. Nah, artinya kalimat itu susunan kata. Berarti ilmu nahwu itu mempelajari itu tadi. Ada kaidah yang mempelajari akhiran setiap kata. Ya, akhiran setiap kata dalam keadaan susunan kata-kata, berarti dalam keadaan kalimatnya, dalam kalimat. Paham ya? Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari kaidah tentang akhiran kata dalam kalimat. Dah gitu aja. Minal i'rabi berupa perubahan. Min di sini hanya min bayaniyah, menjelaskan. Berupa terjemahnya gitu. Karena min kan biasanya artinya dari kan gitu kan. Tapi di sini maknanya bayani ya. Berupa perubahan. Ya karena ada yang bisa berubah. Tapi wal bina ada yang tetap bina mabni, enggak berubah. Ya seperti hadza isim isyarah kan itu, huwa dhamir kan enggak berubah tetap. Wa ma yatba'u dzalika, dan apa saja yang mengikutinya, mengikuti perubahan atau tetapnya itu kan ada pembahasannya nanti. Kalau berubah, ada yang berubah dengan harokat, ada yang berubah dengan huruf, kan gitu. Nah, itu masuk ke wa ma yatba'u dzalika. Nah, itu tentang definisi nahwu. Jadi nanti insya Allah kita baca buku ini, kita nikmati aja baca terjemahan ini insya Allah sudah jelas ini. Nah, jadi saya juga nggak perlu jelaskan juga, insya Allah sudah ada penjelasan semua di sini. Adapun kemarin kan di matan Ajrumah itu sebagai muqaddimah juga, sebagai pengenalan, pembukaan. Kalau antum baca sendiri matanya nggak bisa dipahami. Ya. Kalau antum baca sendiri matanya bakal mumet ya. Nah, makanya kita kasih penjelasan sedikit-sedikit yang apa yang sudah pernah kita pelajari di tempat yang lain, kita sebagai situ. Adapun di sini ini sudah syarah. Ya meskipun nanti ada beberapa kalimat yang agak perlu kita jelaskan, maka kita jelaskan. Kalau tidak perlu jelaskan, antum paham, alhamdulillah. Nah, ya, makanya dari situ, dari apa yang sudah pernah antum pelajari, usahakan dipraktekkan sebelum hari Jumat maghrib. Itu antum berusaha latihan satu paragraf. Nanti silakan bebas, yang mau baca silakan angkat tangan, tidak apa-apa. Silakan, saya mau baca dulu saat yang ini, silakan. Ya apa? Nah, jadi latihan itu. Nah, kita cukupkan dulu sampai sini. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah sudah masuk waktu isya. Naktafi bihadzalika. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.